Oke, ini sama-sama kembali tadi ya. Program ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas KUKM dalam rangka identifikasi, fasilitasi, penguatan, dan pengembangan produk UMKM di Jawa Barat. Nah, ini profil saya, sedikit aja. Saya aslinya orang Awak, orang Minang ya. Orang Minang itu punya filosofi, dikatakan berhasil apabila di mana bumi dipijak, di sana rumah makan didirikan. Dan karena saya nggak sanggup mendirikan rumah makan maka saya hanya jualan rendang dalam kemasan. Di sana saya ketemu Buning dan saya diminta menjadi pendamping untuk tahun ini. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar. Baik. Saya S1-nya di Padang, profesinya apotekernya di Unpad, S2 dan S3-nya di ITB. Sekarang saya lagi statusnya mahasiswa di Fakultas di Sekolah Farmasi ITB, doakan tahun depan lulus. Amin. Jadi, gitu perkenalannya, saya tinggal di Antapani, maka Bapak Ibu kalau mau makan rendang enak ke saya aja. Saya bilang enak karena asli Padang ya. Nggak mungkin produk sendiri bilang nggak enak gitu. Dijamin ya. Ya kalau mata kuliah ini saya nggak akan jelasin lah, bukan kuliah di sini ya. Oke, kalau tadi judulnya adalah keamanan pangan, mungkin Bapak Ibu semua udah tahu tentang pangan ya. Dan produknya itu dan semuanya adalah bahan dasarnya adalah dari produk pertanian. Semuanya dari pertanian kan. Ada yang dari ikan juga ya. Dari perikanan, ada apa lagi? Susu, banyak ya. Jadi bukan hanya pertanian, ada perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Itu kan definisinya, biarlah kita lihat di sana. Nanti kalau terlalu panjang, saya sebutkan definisinya. Oke, jadi kalau kita klasifikasikan, pangan itu ada yang pangan segar, berarti langsung dimakan. Apa contohnya? Buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran, ada makan ikan mentah juga. Kalau saya juga nggak mau ya. Kemudian ada pangan olahan, ada yang pangan olahan industri dan pangan produksi IRT atau yang sebenarnya kita masuk ke pangan yang kedua ya, karena produksi sendiri. Kemudian ada pangan siap saji seperti rumah makan, jasa boga atau catering, dan pangan jajanan. Nah ini, kalau kita sebagai konsumen, apa sih yang kita akan daki dari pangan ini? Pertama harus sesuai selera. Kalau makanan suka pedas, ada yang sangat pedas, ada yang pedas sekali. Itu kan selera ya. Kemudian aman untuk dikonsumsi. Jangan sampai produk pangannya itu menyebabkan kita sakit. Kemudian bermutu dan pasti ada juga halal ya. Itu adalah pangannya. Begitu juga kita harus sebagai produsen, berarti harus menyediakan 4 yang tadi ya. Berarti harus sesuai dengan selera dari konsumen. Tapi yang terbesar kemudian aman dikonsumsi. Jangan sampai produksi yang pangan yang kita produksi itu menyebabkan konsumen itu sakit, bahkan ada nanti yang beda alam. Kalau tadi Kang Wendy konsekuensinya kalau tidak sesuai tidak sesuai beratnya paling kena sanksi, kalaupun itu dicek ya. Kalau pangan ini, kalau seandainya kita terlalu banyak memberikan pengawet ya, atau pangan yang kita hasilkan basi atau banyak bakterinya, bisa menyebabkan konsumen itu sakit, bahkan beda alam nantinya, dari alam dunia ke alam kubur. Ya, nanti kita harus aman ya. Kemudian harus bermutu dan halal produk kita. Nah, jadi masalah utama dari keamanan pangan itu yang pertama, cemaran mikroba. Mikroba ini makhluk halus loh Bapak Ibu. Ya kan?
Nah, saya punya teman, dia itu hobinya ya kan, emang bidangnya mikroba. Itu kalau dia beli buah yang buah potong, dia nggak mau, karena dia pernah meneliti di buah potong itu banyak sekali mikroba, banyak sekali jamur-jamur katanya. Jadi dia nggak makan. Pokoknya dia tuh selektif banget. Pas COVID kemarin luar biasa juga dia selektifnya. Tapi sebenarnya COVID kemarin itu membuat kita agak lumayan bersih ya Bapak Ibu. Iya. Kalau pulang terus mandi, cuci tangannya rajin sekali. Kalau sekarang udah agak terlupakan, turun dari motor atau dari kendaraan, menyandang jual gorengan, beli, kemudian tanpa cuci tangan, masuk dan gigitnya cuma kalau WHO mengatakan 32 kali ya. Kalau kita mau oper kiri, oper kanan, gol. Benar nggak Bapak Ibu kalau gorengan seperti itu? Iya, dan akibatnya nanti lambungnya yang sakit lah. Oke, itu cemaran mikroba. Kemudian cemaran kimia dari bahan baku yang sangat tercemar. Kemudian ada penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seperti pengawet, pewarna. Kita lihat kan jajanan anak-anak sekarang itu pewarnanya luar biasa ya. Kalau tidak mencang itu nggak enak rasanya. Nggak, rasanya nggak enak deh gitu. Serta penggunaan bahan tambahan pangan yang lebih batas. Supaya rendang saya bisa tahan 3 tahun, ya udah saya kasih natrium benzoatnya untuk 1 kilo daging saya kasih gue setengah kilo natrium benzoat. Ya, tahan ya, awet gitu sampai hati kita juga awet, nggak bisa mencerna enzim-enzim yang masuk ke tubuh kita. Oke ya. Nah ini tadi ada pertanyaan undang-undangnya yang mana sih gitu. Ini undang-undangnya yaitu Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pertama cemaran biologis, kemudian cemaran kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Ini menurut undang-undang. Saya cepat aja ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita bahas cemaran biologi. Yang tadi makhluk halus. Makhluk halus ini pertumbuhan mikroba itu menyebabkan pangan menjadi busuk. Sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu beli sayur di pasar, belinya seperti apa? Yang nggak ada gigitan ada ulatnya atau yang ada? Yang ada nggak ada? Yang bersih. Nah itu nanti mungkin masuk ke yang kedua ya lupa saya. Yang bersih ya pasti. Kemudian ada juga faktor yang membuat bakteri tumbuh seperti pangan berprotein tinggi. Contohnya apa? Bahan dasarnya telur, kemudian ikan, daging. Maka untuk yang pangan berprotein tinggi izinnya bukan PIRT tapi adalah MD ya dari BPOM. Serta kondisi hangat yaitu pada suhu 40 derajat sampai 60 derajat Celcius. Kadar air yang tinggi itu bisa menyebabkan pertumbuhan mikroba yang cepat. Maka kalau kita lihat sekarang kan lagi tren sayur yang dikeringkan ya. Apa sih istilahnya itu? Ada yang punya produk itu seperti di sini? Buah-buahan yang dikeringkan ya. Itu kan untuk menghindari terjadinya cemaran biologi sehingga kadar airnya malah tidak ada atau bahkan ada aturannya kalau buah itu kadar airnya nggak boleh lebih dari 10%. Itu salah satu untuk mengawetkan atau mencegah cemaran biologi ini. Kemudian tingkat keasaman dan waktu penyimpanan. Terkait waktu penyimpanan tadi ada yang bertanya tentang expired date dan days before ya. Kalau tadi Pak Windy sudah menjelaskan kalau expired date itu batas maksimal pangan itu
aman dikonsumsi. Jadi kalau melebihi nanti yang bisa menyebabkan keracunan atau semacam penyakit ya. Kalau best before sebenarnya itu masih boleh dikonsumsi, tapi mutunya udah berkurang. Mungkin teksturnya berkurang, warnanya berkurang gitu. Ya, jadi itu untuk waktu penyimpanan. Ini cara pencegahannya ya, mungkin udah tahu semua lah ya. Kemudian yang kedua saya bahas tentang cemaran kimia. Pernah mendengar orang keracunan jamur? Pernah. Jamur ya. Kemudian singkong ya. Ada juga kentang yang beracun ya. Ya banyak ya. Atau udang ya. Itu adalah racun alami. Cemaran bahan kimia ini bisa juga dari lingkungan. Tapi kalau yang alami kan dari langsung ya, seperti jamur, jengkol juga ada asam jengkolat yang bikin keracunan. Nah, kalau yang bahan kimia dari lingkungan, contohnya limbah industri, asap kendaraan bermotor, sisa pestisida dan lain-lain. Ya. Makanya tadi pilih sayur yang bersih, banget, atau yang ada pulang-pulangnya. Jadi yang kita khawatirkan ya, kalau sayur itu bersih itu kita khawatir itu banyak pestisidanya. Maka sekarang lagi marak itu sayur organik gitu ya. Oke. Kemudian deterjen, malah ada sabun yang buat cuci buah. Benar ya Bapak Ibu itu? Kira-kira dilakukan nggak? Boleh aja, tapi cucinya harus sering banget ya, karena takut bahan deterjen itu menempel pada buah dan sayur tadi. Kemudian banyak ya kimia. Kemudian ada penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran. Contohnya pemanis buatan. Apa contoh pemanis buatan? Sakarin. Kemudian apa lagi? Oh nggak pakai. Ternyata di sini nggak pakai pemanis buatan. Jadi nggak ada yang tahu ya. Ada siklamat ya. Pemanis buatan. Kemudian pengawet yang melebihi batas. Ada yang pakai pengawet di sini? Nggak ada. Yang pakai natrium benzol ada nggak? Yang pakai asam benzol ada ya? Ya, sangat pengawet itu boleh malah BPOM justru aneh kalau ada produk dikatakan tahan lama, tapi nggak ada pengawet. Pakai yang apa dia? Ya, pasti ada. Cuma kadarnya harus sesuai yang ditetapkan oleh BPOM. BPOM menetapkan itu merupakan hasil dari penelitian. Ya. Jadi nggak asal ditetapkan natrium benzoat 1%, nggak asal itu. Sampai juga pengawet itu diujikan ke manusia, apakah berpengaruh terhadap kesehatan. Ya. Kemudian penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, contoh boraks. Boraks kemarin sempat marak ya. Kalau boraks itu di pasaran apa namanya? Aneh kalau seandainya kalau bakso yang sangat murah gitu kan, kemudian awet, nggak ada data laler gitu. Nah itu hati-hati. Ada pengawet di sana ya yang berbahaya, termasuk formalin, rodamin. Ini adalah pewarna yang sangat ngeceri itu loh di minuman banyaknya, serta metanil yellow di juga pewarna. Ini nama-nama kimia biasa di lapangan beda lagi namanya. Biasa pedagang lebih tahu ya. Oke, ini cemarannya nanti silakan aja. Nanti saya kirim slide-nya ke pendamping masing-masing. Kemudian cemaran fisik. Cemaran fisik itu bukan fisik orang yang bikin produksinya ya. Fisiknya cantik, ganteng gitu ya. Tapi cemaran fisik ini benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut. Nanti pas makan mie, walaupun mie ada hitam satu, gitu. Kita masuk rambut. Kemudian kuku. Nah, jadi mengerjainnya sampai potong
buku bisa jadi. Ada juga staples. Nah, yang sering didapatkan itu adalah staples ya. Kalau kita orang dewasa mungkin bisa memilah, tapi kalau anak-anak ini lumayan berbahaya. Nanti ketelan bisa menyebabkan luka pada kerongkongan. Ya. Kemudian ada serangga mati. Saya pernah waktu itu lagi musim COVID, musim zaman COVID, saya produksi jamu, saya beli gula aren dari suatu. Kemudian di dalam gula aren itu banyak sekali batu. Pas di godok itu airnya banyak banget gitu. Dan itu gede gitu ya. Gimana nih? Apa? Itu kayaknya tanpa pengawet barunya datang. Bagus, tapi pas pembukuannya itu tidak ditutup, jadi pada datang gitu ya. Kemudian juga ada batu. Kalau di beras oke lah ya, batu kerikil kita cuci kelihatan. Tapi kalau udah masuk kerongkongan lumayan ya. Benda-benda ini jika termakan pada itu akan menyebabkan luka, bisa jadi kemudian gigi patah, makan keripik kalau masuk batu mungkin veterina ya, gigi patah lagi. Kemudian melukai kerongkongan dan perut. Tapi hati-hati juga kalau seandainya mengkonsumsi itu bisa menyebabkan kematian juga loh. Makan namanya tadi produk goyang-goyang. Makan produk goyang-goyang saking enaknya di tengah jalan terus ketabrak mungkin bisa menyebabkan kematian juga. Oke. Kemudian tempat tersebut berbahaya, benda tersebut berbahaya akan menyebabkan jalan nafas. Kalau biasanya itu anak-anak ya, ibu-ibu, saya sering mendapati anak kecil yang tertelan koin. Sering banget ya Bu ya. Kemudian tertelan kapur barus. Kenapa? Karena kapur barus warnanya ada permen ya. Saya masih ingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sekarang, kalau dulu itu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk produk yang di luar pemakaian di luar tubuh kita itu harus warnanya biru. Contohnya spiritus. Sampai sekarang warnanya biru ya. Nah, tapi sekarang jangankan maaf aja seperti super pale gitu ya. Warnanya apa? Kuning, rasa apel, rasa jeruk. Terus ibu-ibu ekonomis saya beli yang kemasan disulam, masukin ke botol Sprite, Sprite, Fanta, sesuai lagi warnanya, warna pinknya anaknya merangkak tiba-tiba, ini meledak gitu. Hati-hati ya. Saya juga masih mempertanyakan undang-undang konsumen itu masih berlaku atau enggak. Kalau dulu yang di luar tubuh itu harus semuanya warna biru. Tahun 2003 ketika saya kuliah apoteker dulu ya. Oke. Kemudian cara pencegahannya ya perhatikan dengan seksama kondisi pangan yang akan dikonsumsi. Nih, selainnya tinggal 2 kalau nggak salah. 5 kunci keamanan pangan, jagalah kebersihan. Ini untuk kita produsen ya. Kemudian pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Jadi kalau dari mungkin udah ada yang ikut pelatihan PIRT atau BPLN itu akan terpisah ya untuk gudang bahan mentah dan yang sudah matang. Kemudian masaklah dengan benar. Maksudnya di sini jangan sampai kita masaknya suhu terlalu tinggi atau suhu terlalu rendah. Ya, harus sesuai dengan yang perlakuannya sesuai dengan bahan baku. Kemudian jagalah pangan pada suhu yang aman. Kalau amannya di dalam freezer berarti di freezer. Kalau amannya di kulkas ya di kulkas. Kalau di suhu ruangan suhu ruang. Kalau di farmasi sendiri pengujian obat itu harus dalam suhu ruangan, suhunya dipertinggi jadi di atas suhu kamar sampai suhu di dalam freezer itu semuanya dicek kalau untuk farmasi ya untuk obat.
Oke, kemudian gunakan air dan bahan baku yang aman. Mungkin udah pada tahu ya namanya seperti apa. Nah, ciri pangan kemasan yang baik, kan semuanya punya produk kemasan. Kemasan dalam kondisi baik, tidak rusak, penyok, atau menggumpal. Produk saya kan air rendang ya, rendang dalam kemasan. Pernah saya uji dalam waktu 3 bulan itu tiba-tiba dia bengkak. Di dalamnya kan kemasannya ada yang primer dan sekunder. Ternyata di sana udah banyak bakteri. Saya iseng juga nguji di lab bakteri apa yang ada di sana. Ternyata luar biasa. Termasuk di sana adalah E. coli yang bisa menyebabkan diare. Jadi hati-hati kalau kita memproduksi itu, perhatikan ketika ke konsumen, perhatikan bentuk dari kemasan kita. Jangan sampai udah kondisinya kurang baik ya. Apalagi yang sampai dikirim perjalanannya sampai berhari-hari. Kemudian pangan tidak kadaluarsa atau rusak. Tadi kadaluarsa sudah dijelaskan, dan usahakan sudah memiliki izin edar ya, seperti MD untuk pangan yang diproduksi dalam negeri, ML untuk pangan yang diimpor dari luar negeri, dan PIRT. Bahkan tadi Bapak juga menjelaskan HACCP ya. Oke, terima kasih sedikit dari saya ya, karena udah mulai 4:30 ini. Oke, mangga kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Oh, ada. Terima kasih. Oke, yang pertama untuk keripik ya Bu ya. Produknya keripik dari bahan beras digoreng. Tepung beras semuanya digoreng. Kemasannya pakai apa Bu? Cuman satu ya, kemasan primer aja ya. Kalau yang dia itu yang 3 bulan itu ya, udah dicek mutunya 3 bulan.
Oke, saya bantu. Tapi ini sepengetahuan saya Ibu ya. Sebenarnya kalau pakai pengawet disarankan pakai natrium benzoat. Tapi nanti ya diolah gitu. Tapi kadarnya itu kan ada batas maksimal. Berarti Ibu harus uji lagi ini. Sebenarnya sendiri juga bisa uji gitu ya. Dibiarkan terus ya ada jamur atau enggak gitu. Kalau seandainya pengujiannya butuh biaya, atau uji sendiri bisa aja. Kadarnya kalau nanti boleh Ibu tanya saya WA tiket konsultasi ya untuk kadar natrium benzoat tersebut. Kalau untuk silika gel sebenarnya itu hanya untuk supaya memperkuat air ya yang ada di kemasan itu. Jadi akan memperpanjang usia simpan, tapi nggak seini dengan pakai natrium benzoat. Bisa sih Bu pakai silika gel tersebut. Cuma nanti pakai kemasan pun dari bagusnya. Jadi nggak harus langsung masuk ke keripiknya, tapi di luar keripik. Iya, gitu. Iya. Itu sih pengetahuan saya. Coba aja Bu. Kita coba uji mutu lagi. Karena setiap bahan itu punya kerapan berbeda-beda, punya sifat berbeda-beda. Iya. Terus yang kedua apa tadi Bu? Sayur. Yang buah impor tuh dari Lin gitu Bu? Oh iya, saya baru tahu. Tapi kalau saya sendiri sih pas saya praktekkan di rumah, buah-buahan atau sayuran itu saya cuci dulu dengan air garam biasanya. Kalau sayur saya rendam, kalau buah itu saya cuci. Karena nanti akan membunuh bakteri dan akan membuang sisa-sisa pengawet juga di sana. Gitu sih Bu, kalau saya ya sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Oke, sebenarnya pengawet itu boleh tadi ya, tapi tetap akan berefek pada tubuh ya, pasti ya. Yang cara Ibu tadi mendiamkan dalam kondisi dingin baru di packing ya, itu adalah suhu yang aman untuk bakteri datang lagi Bu. Gitu, jadi sebaiknya dalam kondisi panas Bu, dikemasnya gitu. Ya, hangat lah, jangan panas nanti plastiknya meleleh juga ya. Atau bahkan ada juga pengawet itu yang pakai semacam tekanan uap yang tinggi itu. Kalau di farmasi namanya tuh autoclave gitu ya. Jadi dipanaskan kayak apa? Langsung gitu ya, tapi ada tekanan. Jadi produk kita itu setelah vakum itu kan salah satu untuk mengawetkan juga. Lebih aman lagi kalau di autoclave tadi, apa sih istilahnya kalau di dunia ini, ada sih alatnya, kayak presto ya Bu ya, itu ada tekanan tinggi gitu di sana, itu lebih memperpanjang waktu simpan dari sediaan. Kalau presto mungkin tekanannya kita kadang nggak tahu ya, tapi kalau yang di industri itu udah diukur barnya berapa tekanannya.
Mungkin kalau untuk kita nggak apa-apa pakai presto aja, lebih simpel ya. Karena alatnya lumayan mahal. Saya sendiri nggak pakai karena mahal. Gitu ya Bu ya. Ya, ke produk. Sebenarnya bukan panas Bu, tapi hangat, dirusak suhunya 60 derajat Celcius gitu ya. 60 Bu, 60 ya. Amannya kan tadi kalau di bawah 60 itu adalah pertumbuhan mikroba yang paling bagus. Gitu. Coba aja Bu, kalau saya informasi melihat kalau kita ada virus yang masuk ke tubuh kita tuh terus akan demam kan ya? Itu bentuk pertahanan tubuh kita untuk mengeluarkan virus itu. Jadi virus itu, bakteri itu akan berkembang pada suhu ruangan. Jadi kalau dinaikkan sedikit itu dia nggak akan bertahan lama di sana. Jadi bukan panas ya, hangat gitu ya. Karena nanti masukin ke plastik, meleleh plastiknya. Gitu. Toh kalau yang bagus itu dalam botol kaca. Kalau botol kaca emang bagusnya dalam kondisi panas banget gitu. Si botolnya disterilkan, kemudian dimasukkan dalam kondisi panas, itu umur simpannya akan semakin lama. Kita lihat aja seperti produk sirup yang kemasannya kaca, itu sangat lama itu umur simpannya. Gitu ya Bu ya. Ya. Tadi mungkin kan tadi saya menjawab pertanyaan itu untuk bakso ya. Bakso itu kan dikemasnya pakai vakum, di vakum sehingga si bakteri itunya panasnya akan Tapi berbeda lagi dengan minum, kan beda kasus lagi. Kan setiap bahan tuh punya perlakuan yang berbeda-beda gitu Bu. Ya. Gimana Teh? Nanya terkait penggunaan pengawet natrium dan gula ini kan sering olahan. Itu ukurannya tuh berdasar 1%. Kalau nggak salah per kilogram bahan. Kalau nggak salah saya lupa ya 0,01%, sedikit kok Teh, sedikit banget, 0,01% per kilogram gitu, sedikit, jangan banyak-banyak. Nanti terakumulasi di tubuh kita bisa menyebabkan keracunan juga atau kanker. Bukan kantong kering ya, tapi kanker. Ada lagi ya Ibu? Pengemasan secara hangat, kalau saya ini mau dimasak panasnya itu karena mesin, karena di mesin. Jadi produknya itu panas karena dingin, bukan karena dimasak. Apakah dengan suhu minimal 60 derajat bisa langsung dibungkus atau harus didiamkan dulu? Produknya bumbu masak ya Bu ya. Kan hangat itu suhu ya 40 sampai 60. Jadi nggak harus 60, 40 juga bisa gitu. Kalau masih 60 derajat juga bisa. Masih bisa. Dia tidak akan menimbulkan kan nanti ada sedikit air. Oh Ibu nggak di vakum ya? Enggak. Kalau nggak di vakum kayaknya suhunya ada 40 aja Bu. Kalau yang tadi kan di vakum, bakso itu bagusnya kan di vakum itu disedot ya airnya, jadi lebih aman kalau agak hangat. Tapi kalau nggak di vakum itu suhunya kalau bisa sih minimum 40 derajat.
artinya dikasih benjolan ini pada itu itu pada lagi itu bagus atau enggak sih sebenarnya atau awet untuk makanan Tadi itu produknya. kuah misalkan kuah sop si kuahnya itu dibutuhkan ditambahin yang ini pengawet karena kan kalau misalnya dalam keadaan seminggu itu si kuah itu nggak bakalan akhirnya bakal berubah. Kalau misalkan kita kasih dengan ini apakah aman atau bisa awet dalam ketika itu? Kalau secara teori bisa teh, nggak harus dimasukin frozen kan. Cuman ini kembali lagi bahan baku kuahnya ada protein nggak? Oh itu mah cepet banget deh. Jadi nggak bisa kasih natrium benzoat bisa buat sebulan enggak sih. Kadarnya mungkin lebih tinggi lagi. Cuman itu akan berbahaya. Santan itu kan protein juga akan cepat sekali terjadi produk itu basi gitu ya. Jadi bagusnya di frozen aja. Biasanya kita pakainya santan yang baik, terus kita ganti santan sama yang kemasan itu yang seperti Maksudnya nanti produk tete itu pakai santan. Masnya? biasanya pakai yang fresh. Ganti yang freshnya jadi yang Serbuk. santan apa mereka juga sama kayak yang fresh. Untuk kita bikin kuah sop ya. Terus dikasih biasanya pakai santan yang murni, yang fresh. Kemudian sekarang santannya diganti dengan serbuk gitu. Itu berpengaruh nggak? Berpengaruh juga teh, karena ada air nanti di sana kan tetap umur simpannya akan turun gitu. Tapi kenapa kok santan yang dijual yang packing itu kok waktu kedaluarsanya lama ya? Coba lihat komposisinya, ada natrium benzoat nggak di sana? Berarti ada di sana gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada pengawet. Berarti kalau gitu bagusnya pakai santan yang mana? Yang fresh ya, yang parut sendiri gitu ya. Gitu. Kalau untuk sendiri, tapi kan produk kita kan mau diekspor nih, mau nggak mau harus awet. Nah, ya ada ilmunya maka dikasih namanya bahan pengawet. Kalau untuk pribadi mah usahakan jangan mengkonsumsi yang banyak pengawet. Itu pribadi ya, untuk konsumen nih saya gitu. Tapi kalau untuk produsen boleh, asal tidak melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh BPOM. Ada kok aturan khususnya. Bapak Ibu mau baca silakan, panjang sekali. Banyak sekali gitu. Pengawet itu bukan natrium benzoat saja, banyak lagi. Untuk daging beda, untuk santan beda lagi, untuk yang bahan minyak beda lagi. Jadi nggak dibabat dengan natrium benzoat. Saya dikasih natrium benzoat kok nggak, umur simpannya kok nggak bertambah, karena bukan khusus untuk natrium benzoat gitu. Jadi kalau tadi saya mau tampilkan tapi waktunya lumayan ya. Nanti kalau mau silakan, nanti WA saya di pendamping masing-masing ada, boleh kita konsultasi ya untuk masalah keamanan pangan ini. Saya juga akan bertanya ke ahlinya karena saya bukan ahli untuk keamanan pangan. Gitu ya Bapak Ibu. Udah kayak nggak ada lagi nih kamar ini. Ada lagi Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Kalau boleh kita pakai yang berita Ibu. Untuk produk Ibu, saya nggak bisa, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing sih Ibu ya. Kalau untuk daya jual benzoat, ya. Tapi kalau untuk kesehatan nggak apa-apa pakai silika gel aja. Gitu. Tergantung sih.
Iya, karena mindset kita itu pengawet itu bahaya gitu ya. Tapi ingat lagi tubuh kita itu punya daya apa untuk menguraikan si itu nggak usah takut juga ya. Kayak kita makan obat kan, obat itu bukan racun. Kondisi parah kita nggak makan obat itu justru itu membahayakan. Gitu. Kalau kita sekarang kan kalau ibu kasusnya, ibu tuh produknya lagi sakit nih. Ini apa sih obatnya gitu? Mau ibu terapi dengan silikagen enggak? Mau ibu kasih obat metronidazole silakan gitu. Untuk silikagen saya belum terlalu mempelajari, tapi kayaknya untuk setahun cukup sih untuk silikagen habis. Benzoat itu lama. Asal kadarnya sesuai ya. Gitu. Dan satu lagi tadi bahan pangannya harus yang paling bagus gitu untuk menghindari terjadinya kerusakan oleh mikroba. Proses produksinya harus higienis, itu satu lagi ya yang harus kita perhatikan. Jadi enggak saya mah udahlah makan saya kasih metronidazole sebanyak-banyaknya tapi produksinya wah itu dapurnya beberapa gitu ya, piring kotornya menggunung gitu. Pas mengemas juga kondisi ruangannya nggak bersih, ya gimana mau tahan gitu kan, karena bakterinya udah terbang-terbang di sana. Kalau mata kita kayak mikroskop kayaknya gitu. Ya gitu ya ibu ya. Jadi bahan untuk produk yang aman itu bahan bakunya harus yang paling bagus ya, yang aman. Kemudian memproduksinya pun harus di ruangan yang higienis yang terjaga, dan mengemasnya juga harus sesuaikan dengan suhu dan kondisi ruangannya yang higienis. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan ada pertanyaan lagi. Kalau bertanya mau enggak boleh kok nanti kontak saya. Kalau kontak saya 0812 0812 21 064 123. Oke, nama saya Dita ya Bu. 0812 21 064 123. Karena ini teman-teman nggak akan bisa nanya ke pendampingnya, karena pendampingnya bukan ini hanya berita aja yang Nanti mohon maaf kalau seandainya WA agak telat saya balas, mungkin saya lagi megang tikus ya, lagi ngelem, megang alat, atau lagi ngajar, mohon maaf, tapi insya Allah akan saya selalu balas ya. Dari sekarang saya bilang kan, Ibu Dita mau suka kasih nomor WA tapi nggak dibalas-balas gitu. Saya mohon maaf ya, karena kondisinya tadi statusnya masih mahasiswa. Oke, baik itu aja ya Bu Justin ya dari saya. Terima kasih ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau tadi ada penyampaian yang kurang tepat, boleh nanti didiskusikan lagi karena saya juga masih belajar dan ilmunya juga masih terbatas. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng belajar ya untuk meningkatkan keamanan dari produk kita. Yang salah satu tujuannya untuk ya nanti konsumen yang mengkonsumsi produk itu tuh sehat ya, sehat fisik dan sehat sakunya juga. Salahnya jangan jual mahal-mahal maksudnya gitu. Oke, kayak gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.